plastik secara keseluruhan. Kemudian ini cukup kokoh kalau kita sentuh. Ini juga cukup kokoh. Kemudian pemutarnya juga ini terbuat dari plastik. Oke, untuk build quality-nya, untuk cutting-nya sih kalau kita lihat sejauh ini cukup rapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini. Di review Karehore kali ini kita unboxing lagi barang ya. Dan barang yang kali ini kita beli adalah sebuah trigger ya untuk gaming ya. Jadi kalau teman-teman sudah sempat lihat video kami sebelumnya, video review untuk trigger ini teman-teman, video untuk trigger yang satu ini, videonya yang ini ya. Kali ini kita akan bahas trigger jenis lain karena ternyata trigger jenis yang tadi memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya apa saja? Ini dia kekurangannya. Yang pertama untuk trigger yang ini ya, yang dulu ini memiliki kekurangan itu diantaranya ini ya, bagian pengungkit ini. Jadi di sini ada pengungkit, kemudian di sini ada engselnya teman-teman. Engsel ini ada dua engsel. Ini rentan sekali untuk patah. Ini contohnya, ini yang sebelah kiri, yang kanan juga sudah patah. Yang sebelah kiri jadi si engselnya di sini, pengungkit di sini, ini sudah tidak ada. Oke ya, sehingga ketika digunakan daya tekan di bagian sini yang ke layar ini jadi tidak maksimal dan sering gagal fire ya ketika kita bermain PUBG maupun CODM. Yang kedua adalah di bagian ini pengunci. Jadi ketika trigger ini kita pasangkan di handphone seperti ini, harusnya di bagian sini bisa kita kunci dengan erat ya teman-teman. Tapi karena terbuat dari plastik dan jika kita menemukan handphone dengan yang terlalu tebal yang seperti ini ataupun menggunakan casing, maka kuncian ini akan rentan sekali patah. Dan contoh yang sedang teman-teman lihat ini kondisi sudah patahnya ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita putuskan untuk mencari trigger yang lain ya. Dan trigger yang lain itu yang sedang kita unboxing kali ini, jenisnya seperti apa? Jenisnya adalah seperti ini gambarnya. Jadi setiap pembelian informasinya di toko di mana kita beli, kita akan mendapatkan satu pasang trigger L dan R. Namun karena bentuknya sama atau serupa antara L dan R, kanan dan kiri, sehingga buat teman-teman yang terbiasa hanya pakai satu trigger, dua-duanya bisa kita gunakan secara bergantian. Atau ketika kita gunakan salah satu kemudian salah satunya rusak, kita bisa gunakan yang lainnya karena tidak ada kecenderungan untuk digunakan kanan ataupun kiri untuk keduanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita unboxing untuk trigger yang kita beli kali ini ya. Semoga kondisinya memuaskan dan sesuai dengan deskripsi dari pedagangnya. Sambil menunggu proses unboxing, kita juga akan mulai start game yang akan kita jadikan contoh. Seperti biasa, game yang akan kita gunakan untuk pengetesan adalah CODM ya, Call of Duty Mobile. Sambil menunggu Call of Duty Mobile-nya ini dimulai, kita bongkar dulu isi paket kita hari ini. Oke, ini kemasannya sangat biasa dan kita gunakan pisau ini ya. Pisau ini adalah pisau Sinclair. Untuk video review unboxingnya, teman-teman bisa cek video yang ada di pojok kanan sebelah sini. Itu dia video reviewnya bersama dengan overhead tripod yang sedang kita gunakan kali ini. Oke, kemasannya sangat simpel sekali karena kita hanya beli satu pieces ya. Itu COD-nya sudah mulai. Karena kita beli hanya satu pieces, kemasannya sangat ini ya, sangat sederhana sekali. Kita langsung unboxing. Oke, di dalamnya masih ada double protection ya, sama sellernya. Ini cukup oke ya. Ada double protectionnya. Kita diberi bubble wrap warna hitam. Oke, kita bongkar dulu bubble wrapnya. Yap,
Ini dia bentuk kemasannya. Jadi kita mendapatkan dua buah trigger dengan kemasan transparan yang bahannya cukup oke. Kita lihat dari kemasannya ya, sepertinya ini menarik sekali. Kemasannya lentur ya dan transparan sehingga ini nampak jelas isinya. Kita bandingkan dengan air trigger yang sebelumnya. Trigger yang sebelumnya juga cukup oke ya. Ini malah ada Jepang-Jepangnya, jadi agak keren. Tapi ternyata performanya tidak terlalu keren-keren amat, hanya bertahan sekitar 1 bulanan saja ya teman-teman. Oke, langsung kita bongkar. Kita simpan dulu ininya ya, pisau kita, supaya aman dan nyaman. Oke, pisaunya kita kesampingkan. Kita langsung buka kemasannya ya. Oke, ini kalau lihat ukurannya cukup besar. Ini warnanya hitam ya teman-teman. Warnanya hitam, terdiri dari 2 buah L dan R. Kita coba buka lewat mana? Sini ya. Oke, membukanya cukup mudah. Oke, untuk kemasannya kita simpan sini dulu. Oke, kita jadi akan mendapatkan 4 pieces seperti ini. 4 pieces ini 2 pasang ya sebenarnya ya. Jadi untuk setiap piecesnya ini terdiri dari 2 bagian. Ini nantinya bagian sini yang nanti akan menyentuh ke layar HP kita. Kemudian di bagian bawah ini sebagai pengunci. Nah, penguncinya itu akan dibantu dengan uliran ini. Oke, jadi uliran ini nanti HP-nya dimasukkan ke sini. Kemudian ulirnya tinggal kita ubah posisinya untuk mengencangkan ininya ya. Untuk mengencangkan pengaitnya ke handphone supaya tidak goyang-goyang. Oke. Bagian satunya juga sama. Bagian satu juga sama seperti ini. Dilengkapi dengan pengunci ini. Kemudian ini ada bagian tuas untuk fire-nya. Jadi posisinya seperti ini fire dan end fire. Oke ya, sekarang kita coba lihat build quality-nya teman-teman untuk trigger dengan harga Rp11.000. Oke, ini bahannya plastik teman-teman. Bahannya plastik, kemudian di bagian sini yang bersentuhan dengan layar handphone kita. Ini nampaknya terbuat dari agak semi karet ya, jadi lebih lembut dibandingkan plastik secara keseluruhan. Kemudian ini cukup kokoh kalau kita sentuh. Ini juga cukup kokoh. Kemudian pemutarnya juga ini terbuat dari plastik. Oke, untuk build quality-nya, untuk cutting-nya sih kalau kita lihat sejauh ini cukup rapi ya. Ini tidak terlalu nampak tajam dan melukai tangan kita. Sedangkan yang satunya ini ada cutting yang agak kurang rapi teman-teman, kalau bisa lihat ya. Agak cutting yang kurang rapi. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat. Tapi it's okay karena harganya memang murah ya. Yang penting setelah ini akan kita coba bagaimana fungsinya. Apakah fungsinya cukup mantap atau tidak? Kita coba langsung aplikasikan ke game CODM ya. Oke. Ini dia akun CODM saya ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang bermain CODM juga bisa mungkin nanti di add akun kami ya, Asub ini sudah 150 levelnya karena sudah bermain dari bulan Juni kami ya. Oke, langsung kita masuk ke menu setting ya. Kita masuk ke menu setting. Kemudian ini ke MP mode, coba ya. Kita setting di multiplayer dulu. Kemudian kita sesuaikan mau di mana dipasangnya. Oke, kemungkinan di sini ya teman-teman. Kita pasang di sini. Jadi nanti untuk tombol fire ini, nih yang numpuk ini, kan kita letakkan di sini. Oke, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan semua fire ke situ ya. Oke.
Oke, semua fire kita letakkan di situ. Sedikit-sedikit ya. Lama-lama menjadi bukit. Oke, kita sudah diletakkan di tempat yang diinginkan. Kemudian kita paskan ininya ya, tombol tadi. Oke, kita pindahkan, pencet. Nah, oke, kita coba lagi ya. Ini posisi fire atau button di tempat lain. Kemudian kita tekan ininya ya, kita tekan. Apakah akan berpindah atau tidak? Kalau berpindah berarti berfungsi. Oke, langsung berpindah ya teman-teman ya. Berpindah, langsung berpindah, dan langsung berpindah. Itu artinya ini sudah bisa digunakan harusnya ya teman-teman. Oke, sebagai penguji kita akan mainkan beberapa kali atau satu seri saja ya. Satu seri multiplayer menggunakan senjata kesukaan kita. Oke, kita langsung main multiplayer di Nuketown ya teman-teman. Menggunakan senjata kesukaan saya. Senjata kesukaan saya adalah sniper. Kita lanjutkan proses permainannya ya. Oke, ternyata kita sudah bermain, tapi agak sulit karena ternyata nembak-nembak sendiri. Tanpa dipencet ya teman-teman ini. Jadi tanpa dipencet. Nah, oke, mungkin settingannya kurang oke. Kita coba setting dulu teman-teman ya. Kita skip dulu videonya. Oke, dan kita sekarang sudah setting ulang ya teman-teman. Kita sudah setting ulang teman-teman ininya supaya mendapat settingan yang paling pas. Ini sudah oke ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Memang terkadang masih suka nembak-nembak sendiri. Kita luruskan lagi. Oke, ini sudah oke. Oke, mantap ya. Kita agaknya sudah mendapatkan posisi settingan yang cukup oke. Oke, kita mati, nggak apa-apa. Kita coba lagi. Ini settingan sudah oke teman-teman. Sudah nggak nembak-nembak sendiri. Si triggernya. Ini baterai HP-nya sudah mulai habis. Oke. Jadi kalau pakai trigger ini jadi enak sekali teman-teman. Oke, akhirnya kita menang menggunakan trigger ini. Jadi itu sedikit review kita untuk trigger yang kita beli kali ini, harganya 11.000. Agak sedikit sulit di settingan awal, namun pada akhirnya kita bisa men-settingnya dengan baik ya. Dan ketika digunakan ini menjadi sangat nyaman dan effortless sekali ketika kita menggunakannya untuk menekan-nekan atau fire untuk first person shoot game kita di handphone. So, buat teman-teman yang berminat membeli barang yang sama, jika teman-teman kebetulan tinggal di sekitaran Riau, link pembelian akan kita sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman berada di kota lain, mungkin opsi dari toko online lainnya bisa menjadi opsi yang tepat buat teman-teman. Ahmad dari Review Karya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.